waqtin nutqi bihi, yang tidak terjadi ketika mengucapkannya. Jadi ketika mengucapkannya sesuatu itu belum terjadi, tapi hanya terjadi yang disebut dengan permintaan atau permohonan. Wa anwa'uhu, macam-macamnya insya talabi adalah al-amru, perintah, an-nahyu, larangan, al-istifhamu, pertanyaan, an-nida'u, panggilan, at-tamanni, pengandaian. Al-amru tadi maknanya apa? Perintah, an-nahyu, larangan, al-istifham, pertanyaan, an-nida, panggilan, at-tamanni, pengandaian. Nah, itu namanya insya talabi. Sesuai dengan namanya ya. Talab itu maknanya tuntutan atau permintaan. Nah, seperti kita perintah. Perintah itu sebetulnya permintaan agar lawan bicara itu melakukan sesuatu yang kita minta, yang kita perintahkan. Itu bagian dari permintaan juga. Sebaliknya nahi, kita melarang seseorang. Nah, larangan itu merupakan permintaan juga, tolak juga. Lalu al-istifham, kita bertanya. Sebetulnya kita sedang melakukan permintaan untuk agar kita paham dengan cara bertanya. Nida, panggilan, adalah sebuah permintaan agar orang lain merespon panggilan yang kita lakukan. At-tamanni juga sama. Di 5 hal ini, ini merupakan insya talabi. Ya. Yang kedua ada insya talabi, sebuah ungkapan yang di situ tidak ada unsur permintaan. Wa huwa ma la yutlabu bihi syai'un, sesuatu yang tidak memiliki permintaan. Wa yakunu an tariqil madahi, hal itu dilakukan dengan cara memuji, al-madah, wa dzammi, mencela, wa ta'ajjubi, ta'ajjub, kagum, wal qasami, bersumpah, qawairiha, dan kalau insya talabi ada 5, kalau insya ghairu talabi ada 4 yang disebutkan di sini. Madah, zam, ta'ajjub, qasam. Apa artinya madah? Pujian, zam, celaan, ta'ajjub, kagum, qasam, dan sumpah. Disebut dengan insya apa? Ghairu talabi. Kita masuk sekarang kepada insya talabi. Insya talabi. Yang pertama adalah amar dari 5 insya talabi yang ada. Anda kan sudah saya kirimi file kitabnya ya? Balas. Sudah punya file kitab ini kan? Saya sudah mencetak nggak kira-kira? Belum.
yang ramai, mic-nya yang ramai. Pak Soleh itu mic-nya. Sudah? Al-amru, perintah. Ta'rifuhu, pengertian dari amr. Talabul fi'li minal mukhatabi, meminta lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Talabul fi'li minal mukhatab, meminta lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Ala wajhil isti'la, dari pihak atas. Wal ilzami, dan menekankan. Jadi perintah kepada lawan bicara itu biasanya terjadi dari pihak atas ke pihak bawah dengan melakukan penekanan. Maksudnya penekanan itu ya namanya perintah, dia menginginkan agar perintahnya itu dilaksanakan. Perintah dari pihak atas ke bawah itu biasanya dari Allah kepada makhluk, dari seorang ayah kepada anak, dari guru ke murid, dari suami kepada istri. Nah, yang istilah itu namanya. Nah, siyahuhu, bentuk-bentuk fi'il amar. Bentuk-bentuk amar maksudnya. Bukan fi'il amar, bentuk amar, bentuk perintah. Ada 4. Yang pertama menggunakan bentuk fi'lul amri, fi'il amar murni. Ya, fi'il amar ya seperti yang kita ketahui dalam ilmu sharaf gitu ya. Contoh dalam ayat ya khudhil kitaba biquwwatin. Mana fi'il amar di sini? Kata apa? Kata khul. Khul itu berasal dari fi'il apa? Ya, akhoda ya khudu. Akhoda ya kudu. Akhoda ya kudu. Bagaimana ayat? Coba dibaca. Ya Khudil kitaba biquwwati. Yaitu fi'il amarnya khud. Itu dalam surat apa, teman-teman? Surat Maryam. Surat Maryam ayat 12. 12. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Yahya untuk mengambil kitab yang diberikan kepadanya dengan penuh kesungguhan dan keteguhan hati. Kitab di sini adalah petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biquwah, dengan kekuatan di sini bukan hanya secara fisik, tapi kekuatan moral dan spiritual. Berpegang teguh kepada ajaran dan mengamalkan isi daripada petunjuk Allah tersebut. Jadi di situ ada perintah menggunakan fi'il amar asli murni, yaitu khul. Berikutnya adalah menggunakan apa itu di kitabnya? Fi'il mudhari. Mudhari yang dari lam amat. Fi'il mudhari
yang diberi apa? Lamul amri. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Liyunfiq itu adalah fi'il mudhari yang diberi lam. Lamnya disebut dengan lamul amri. Fi'il mudhari yang diberi lamul amri oleh beberapa ulama bahasa disebut dengan fi'il amar sina'i, fi'il amar buatan. Kalau yang pertama tadi disebut dengan fi'il amar hakiki. Ya, fi'il amar hakiki itu fi'il amar apa? Asli, fi'il amar asli. Anda bisa melihat yang saya tayangkan? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Al-mudhari al-maqrun bilamil amri. Al-mudhari yang diikuti oleh lamul amri, yang bersamai oleh lamul amri. Yang ketiga, ismu fi'lil amri, isim fi'il amar. Hayya 'alas sholati. Hayya 'alas sholat. Ini namanya isim fi'il amar. Apa isim fi'il itu? Adalah isim tapi memiliki makna fi'il. Isim yang memiliki makna apa? Makna fi'il. Seperti kita membaca amin. Apa artinya amin? Kabulkanlah. Ya. Dia adalah isim fi'il. Isim fi'il amar yang maknanya istajib. Jadi amin itu isim tapi memiliki makna fi'il. Fi'ilnya fi'il amr, yaitu istajib. Lalu kata hayya. Hayya ini juga isim fi'il, bermakna isim fi'il amr. Maknanya apa? Bangkitlah, marilah. Nah, begitu. Jadi hayya 'alas shalah, inhadu ilas shalah. 'Alas shalah, inhad, bangkitlah. Lalu yang ketiga adalah yang ada dalam buku Anda itu apa? Yang keempat maksud saya. Apa bacaannya? Al-masdarun naibu an fi'lihi. Masdar yang menjadi pengganti fi'ilnya. Nah, masdar yang mengganti fi'ilnya. Contohnya dalam ayat wabil walidayni ihsanan. Wabil walidayni ihsanan. Mana masdar di sini? Yaitu kata ihsan. Berasal dari fi'il madhi apa? Ahsana yuhsinu ihsanan. Nah, keberadaan masdar ini sebagai perintah. Karena di sini ada fi'il yang terbuang. Dalam tafsirnya dijelaskan ini. Seandainya ini di luar Quran, kalau ditampakkan menjadi begini. Wabil walidaini ahsin ihsanan. Itu. Wabil walidaini ahsin ihsanan. Nah, ahsin itu adalah fi'il yang dibuat. Maka digantikan oleh masdarnya yaitu kata
ihsanan. Maka teman-teman sekalian, 4 bentuk amr ini adalah insya dengan jenis amr. Amr yang pertama amr hakiki, yaitu fi'il amr asli. Yang kedua adalah gabungan antara lamul amr dengan fi'il mudhari. Yang ketiga adalah isim fi'il amr. Yang keempat masdar yang menggunakan masdar yang mengganti fi'ilnya sendiri, fi'il amr yang dibuat. Jadi seperti itu. Baik, inilah sighat amar. Kita tahu tadi ya, apa pengertian fi'il amar? Meminta lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Itu pengertian amar yang sesungguhnya. Nah, khurujul amri an muqtadal zahir. Keluarnya amar dari pengertian pada umumnya. Kalau tadi amar itu meminta lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, perintah, gitu ya. Tapi ada makna lain kadang-kadang. Qad takhruju siyaghul amri an makna al-haqiqi. Terkadang bentuk amr itu keluar dari makna aslinya. Ila ma'anin balaghiyatin ukhra, keluar kepada makna-makna balaghah yang lain. Jadi bukan lagi makna perintah, walaupun lafadznya lafadz perintah. Tustafadu min siyaqil kalami, yang bisa difahami dari konteks kalimatnya. Minha, diantaranya adalah al-awwal ad-du'a, amr yang bermakna doa. Contohnya, Rabbish rahli sadri. Di manakah letak fi'il amr dalam ayat ini? Isyraf. Isyraf. Dari fi'il madhi apa? Syaraha yashrahu. Syaraha yashrahu. Syaraha yashrahu, fi'il amrnya isyraf. Nah, di sini kenapa bermakna doa? Karena ini dilakukan dari pihak bawah ke atas. Fi'il amr hakiki itu, fi'il amr yang biasanya adalah dari pihak atas ke bawah. Ini ungkapan seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya, walaupun lafadznya di sini fi'il amr, bukan berarti menyuruh Allah, bukan. Tetapi di sini bermakna doa atau permohonan. Ya. Yang kedua, al-iltimas. Iltimas itu maknanya anjuran atau apa istilahnya, permintaan lah ya. Kalau doa itu disampaikan dari bawah ke atas. Kalau sejajar, nah ini namanya iltimas. Idza ja'al amru min syakhsaini. Jika perintah itu berasal dari 2 orang, mutasawiyaini fil manzilah, yang sama kedudukannya, sejajar, teman dengan teman, itulah ya. Mithlu qawlika li sadiqika, seperti ucapanmu kepada temanmu. Seperti ucapanmu kepada temanmu.
Apa yang kamu ucapkan ketika temanmu mungkin berbicara dikala ustadznya menerangkan? Lalu kamu berkata, Isma' kalamal ustadi. Dengarkan perkataan ustaz. Mana fi'il amar? Isma. Ma. Ma. Nah, siapa menyampaikan ke siapa? Teman. Teman ke teman. Sejajar, apa atas bawah, apa bawah atas? Sejajar. Sejajar. Maka kalau sejajar namanya iltimas. Apa namanya? Iltimas. Kalau dari bawah ke atas, lafadznya amar tapi tujuannya apa? Doa. Kalau dari atas ke bawah, itulah yang benar-benar Amar. Amar hakiki. baik. Yang ketiga, al-irsyad. Apa irsyad? Arsyada yursyidu. Tunjuk. Petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidaini, jika kalian melakukan transaksi utang piutang, ila ajalin musamman, untuk waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah, tulislah. Nah, mana fi'il amar? Faktubuhu. Ya, uktubu. Maka di sini bersifat irsyad. Bersifat apa? Irsyad. Irsyad. Apa tadi maknanya irsyad? Tunjuk. Atau bimbingan. Ya. Irsyad itu apa namanya? Bimbingan. Yang keempat, at-tahdid, ancaman. Ancaman yang keempat, lafadznya tetap fi'il amar, tetapi ini tujuannya adalah ancaman. I'malu ma syi'tum, kata Allah. Ya, apa maknanya? Berbuatlah sesuka kalian. Iya, berbuatlah sesuka kalian. Allah menyuruh seperti itu murni suruhan apa ancaman? Ancaman. Ya, ancaman. Karena tidak boleh melakukan sesuatu itu sesuka kita. I'mal, amar, tapi tujuannya di sini bukan amar hakiki untuk dilakukan beneran, tapi ini sifatnya ancaman. Tujuannya adalah ancaman. Al-ibahah, dibolehkan. Mubah. Wa at-taswiyah. Taswiyah dari kata sawa. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Sama saja. Fasbiru au la tasbiru. Sabarlah atau kamu tidak bersabar, ya. Lalu yang ketujuh adalah at-tamanni. Apa tamanni? Pengandaian. Pengandaian, ya. Pengandaian sebagaimana ungkapan daripada Imru'ul Qais. Tahu Imru'ul Qais? Siapa Imru'ul Qais? Halo?
Apa? Apanya Laila? Bukan. Ini seorang penyair. Ini seorang penyair ya. Terkenal dalam sejarah sastra Arab pra-Islam. Khususnya dalam periode jahiliyah. Dia dianggap sebagai salah satu penyair paling unggul pada waktu itu. Nama lengkapnya adalah Imru'ul Qais bin Hujr al-Kindi dari suku Kinda. Ya, itu sekilas tentang nama Imru'ul Qais. Nah, di antara syairnya yang bermakna tamanni, coba apa baca? Ala ayyuhal laylut tawilu ala anjali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsal. Wahai malam yang panjang, ala anjali. ya, ala ayyuhal lailut tawilu ala injali, wahai malam yang panjang, ala injali, tidaklah engkau berlalu, bisubhin, dengan datangnya pagi, wamal isbahu minka bi amtali, namun pagi itu tak lebih baik darimu. Ya, dia ingin cepat-cepat pagi, malam yang panjang itu disuruh segera pergi. Karena apa? Si Imru'ul Qais menggambarkan perasaannya yang sedang gelisah dan resah di tengah malam panjang. Ia memohon agar malam segera berlalu dan pagi segera datang. Namun meskipun ia ingin pagi tiba, ia merasa bahwa pagi itu sendiri tidak akan membuat ia lega. Karena apa? Terlalu dalamnya penderitaan yang ia rasakan. Jadi ungkapan ini meminta malam segera berlalu dan segera datang waktu pagi. Maka ungkapan ini injali, ini fi'il amarnya. Nah, fi'il amar dalam konteks ini adalah tamanni. Apa tamanni? Pengandaian sesuatu yang mustahil terjadi. Ya, bisa dipahami ya? Nah, Ustaz. Baik. Siapa yang berkata? Penyairnya namanya siapa? Qais. Imru'ul Qais. Ya. Penyair zaman kapan itu? Arab pra-Islam. Iya, pra-Islam atau lebih tepatnya pada masa jahili. Iya, dia termasuk penyair yang masyhur pada waktu itu. Di antara sebuah syairnya adalah ala ayyuhal lailut tawilu ala injali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Baik, Apa Ustaz, bisa diulang artinya? wahai malam yang panjang, saya terjemahkan bebas saja. Wahai malam panjang, tidakkah engkau berlalu dengan datangnya pagi, namun pagi itu sendiri tak akan lebih baik dari.
Sudah? Tahu Ustaz Fitran. Afwan. At-takhyir. Nah, at-takhyir itu bersifat pilihan. Ya, kaqaulil buhturi. Nah, al-buhturi ini juga seorang penyair. Mengatakan faman syaa'a falyabqal wa man syaa'a falyajud. Barang siapa ingin pelit, maka pelitlah. Wa man syaa'a falyajud. Kalau ingin dermawan, maka dermawanlah. Pilihan. Kafani madakum, cukuplah bagiku panggilan dari kalian min jami'il matalibi, dari semua kebutuhan. Jadi ini falyabkhal dan falyajud ini adalah gabungan antara lamul amri dengan ilmu mudhari, seperti dalam ayat di iklan tadi itu, liyunfik itu sa'atin itu. Nah, ini juga amar, tapi amarnya bukan perintah murni, melainkan pilihan, takhyir. Aqsir lisanaka haitsu. Yang ke-9 tahtir. Tahtir itu merendahkan. Aqsir lisanaka haitsu qala lisani wal jin bayanaka haitsu tafa bayan. Nah, ini ungkapan yang di dalamnya ada kata kerja perintah, tapi tujuannya bukan untuk memerintah murni. Apa? Adalah untuk merendahkan. Aksir lisanaka haitsu apa tadi? Apa teman-teman? Qala lisani. Aksir lisanaka haitsu qala lisani. Mana saja fi'il amarnya? Aksir. Aksir. Lalu apa? Wal jam. Wal jin. Wal Ya. Wal jin. Di situ makna daripada kata wal jin, perhatikan. Ya. Kata penyairnya, wal jin bayanaka, perhatikan penjelasanmu, haitsu tafa bayani, yang tidak bisa mengalahkan penjelasan saya. Jadi di sini aksir lisanaka, pendekkan, pendekkan lisan. Ini sebuah penghinaan, merendahkan kepada lawan bicara. Nah, sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Tamrinat. Perintahnya, hadits fi ma yali uslubal amri. Carilah dalam kalimat di bawah ini gaya bahasa amr, uslubul amr. Tsumma bayyin sighatahu, kemudian jelaskan bentuknya. Dari 4 bentuk amr itu masuk yang mana dalam 5 ayat ini? Wa waddih gharadahu, lalu jelaskan tujuannya. Ada 9 tujuan. Mana fi'il amarnya,
Kemudian jelaskan bentuk amarnya. Lalu yang ketiga, jelaskan tujuannya dari 9 tujuan yang disampaikan tadi. Yuk, sambil berlatih, saya beri waktu 10 menit. 10 menitnya untuk pembahasan. Kita akan selesai 21.40. Ya, silakan. Nah, caranya begini. Ini kan ayat. Ayat, cari dulu maknanya. Nah, maknanya itu bernuansa apa gitu. Apa doa, apa iltimas, apa tahdid, dan seterusnya. Ya, silakan.